Kata beliau fasal. Dalam pasal ini ada 10 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama seputar hal yang terlarang dalam jual beli. Di dalam jual beli, di pasal ini Ibnu Qudamah akan menerangkan hal-hal yang dilarang ya dalam jual beli. Di dalam jual beli disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah perkara yang haram, tidak diperbolehkan dilakukan padanya transaksi jual beli. Dan hal-hal yang diharamkan tersebut disimpulkan oleh para ulama dengan kesimpulan-kesimpulan. Karena itu sebagian mengatakan bahwa pokok jual beli yang diharamkan karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena adanya riba. Nah ini sebab yang dilarang dalam syariat, dan karena ada ketentuan-ketentuan hukumnya, hal ini akan dikhususkan pembahasan oleh Ibnu Qudamah. Kemudian yang kedua, sebab utama diharamkannya jual beli adalah karena adanya kezaliman di dalamnya. Iya, adanya kezaliman. Kemudian dari sebab utama diharamkannya suatu jual beli karena adanya gharar, ketidakjelasan. Adanya gharar atau ketidakjelasan. Baik. Ini 3 sebab utama di dalam pengharaman jual beli. Walaupun ada sebab-sebab lain, tapi kita mengatakan sebab utama ya. Baik, kita lihat beberapa bentuk jual beli yang dilarang yang dicontohkan di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mulamasah. Ini tentang al-mulamasah. Dan beliau sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-mulamasah. Iya. Dan itu di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu al-mulamasah? Kata Ibnu Qudamah, wa hiya ay yaqula ayyu thawbin lamastahu fa huwa laka bikada. Mulamasah itu adalah dia berkata, pakaian apapun yang kamu sentuh, maka pakaian itu harganya sekian untuk kamu. Jelas ya? Jadi seorang masuk ke toko misalnya, dibuat tokonya agak gelap. Iya. Banyak baju di dalamnya. Banyak baju. Beraneka ragam bajunya. Ada yang 50.000, 100.000, ada yang 150.000, 200.000. Ya. Sudah, dia kasih peraturan. Kamu masuk ke toko ini, baju apapun yang kamu sentuh, langsung kamu ambil dengan harga 100.000. Jelas ya? Ya kalau dia untung, mungkin dia dapat yang 200.000 harganya. Tapi kadang ada baju yang 10.000, dia pegang 10.000, dapatnya berapa? 10.000 dan dia sudah bayar 100.000. Nah, ini ulama saya, dan ini adalah jual beli yang diharamkan. Yang pertama karena dia tidak tahu barangnya. Ya. Dan yang kedua ada gharar di dalamnya. Dan ini termasuk bentuk kezaliman ya, kalau misalnya dia dapat hal yang jelek barang itu, atau kalau dia misalnya dapat yang lebih bagus, dia menzalimi si penjual. Baik, karena itu ini adalah hal yang diharamkan. Berikutnya wanil munabadah. Dan dari munabadah. Munabadah itu apa? Munabadah tentang larangan munabadah itu di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nah Rasulullah anil mulamasah wal munabadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mulamasah dan munabadah. Munabadah definisinya apa? Kata Ibnu Qudamah, wa hiya ayyaqul ayyu thawbin nabattuhu ilayya fa huwa alayya bikada. Dia berkata, baju apa saja yang kamu lempar kepadaku, maka dia terhadapku dengan harga sekian. Nah, maksudnya dia pilih dari baju, dia tidak tahu, ambil saja, kemudian dia lempar. Ya. Maka itu sudah dihitung harga 100.000 misalnya. Ini tidak diperbolehkan ya, sebab mungkin saja dia lempar baju yang harganya 10.000, mungkin dia lempar yang 20.000, yang 50.000, atau mungkin lebih daripada itu. Baik. Ini munabadah.
Dan dua hal ini ya adalah hal yang diharamkan. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang keharamannya. Ya, karena tidak diketahui, ya tidak bisa dipastikan tentang harganya dan ada gharar di dalamnya. Ya, ada gharar di dalamnya. Dan ini juga terdapat di dalamnya makna kimar. Sebab kimar itu dia mengeluarkan biaya. Dengan biaya itu mungkin dia beruntung dan mungkin dia apa? Mungkin dia rugi. Ya, dan ini sama ya. Dia keluarkan biaya, mungkin beruntung, mungkin apa? Mungkin rugi. Tapi ini beda ya dengan sebagian toko. Ya, yang tertulis di luar, ya semua barang harga 5.000. Sebagian toko lagi tertulis di luarnya, semua barang harga berapa? 10.000. Ya. Sebab toko ini kalau dia masuk di dalamnya, semua barangnya sudah ada harga-harganya. 10.000 ini 10.000. Bisa dilihat, bisa dipilih. Jelas ya? Beda dengan mulamasah dan munabadah ini. Ya. Ada ketentuannya, tidak bisa memilih. Tidak ada hak memilih baginya. Baik. Jadi bedakan antara hal tersebut. Jadi kalau dikatakan semuanya 5.000, ya. Dan ternyata kita masuk dalamnya memang semuanya barang-barang tertulis 5.000, boleh saja. Tapi sebagian toko berkata semuanya 5.000. Ya, maksudnya semuanya 5.000 di sudut tertentu saja yang dia simpan. Yang lainnya ada 10.000, ada 20.000. Ya, tapi sepanjang dia tulis harga di situ di atas labelnya, tidak ada masalah, itu jelas. Baik. Berikutnya tentang bai'ul hafah. Kata Ibnu Qudamah, wa an bai'il hafah. Dan Nabi melarang dari menjual dari bai'al hafah. Iya. Baik, dan ini larangannya diterangkan di mana? Di dalam Sahih Muslim. Iya. Dari hadits Abu Hurairah. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hafati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual bai' dengan cara menjual hafah dengan lemparan kerikil, dan beliau juga melarang dari bai' al-gharar. Bai'ul hafah ini bentuk dari gharar. Bentuk dari apa? Gharar. Apa itu bai'ul hafah? Supaya jelas ya. Hafah dari kerikil ya. Bagaimana jual beli dengan cara memakai kerikil? Ya. Yaqulu, dia berkata, wa huwa yaqul irmi hadhil asah fa ayyu thawbin waqa'at alayhi fa huwa alayka bikadha. Aw bi'tuka ma tablughu hadhihi al-hasatu min hadhihi al-ard idza ramaytaha bikadha. Ya. Baik. Jadi sini Ibnu Qudamah sebutkan dua bentuk. Bentuk pertama dari bai'ul hafah, dia berkata, ya lempar kerikil ini. Jadi misalnya ada toko banyak baju di situ, pernah dikatakan bajunya. Ya lempar kerikil ini. Ya. Kerikil ini jatuh di baju manapun, maka harganya 100.000. Banyak baju di situ, ada yang 100.000, ada yang 500.000, tapi ada juga yang 50.000, 10.000. Jelas ya? Nah, begitu dia lempar, ternyata jatuh di baju yang 10.000, 10.000 diambil dengan harga berapa? 100.000. Nah, ini bai'ul hafah. Nah, ini diharamkan. Ini mirip dengan kimar, sama dengan undian ya. Ya, apa bedanya orang yang lempar-lempar apa namanya itu? Hah? Lempar batu atau lempar gelang. Ya, kalau masuk maka dapat apa? Dapat hadiah. Kalau tidak, sudah melayang. Ya, itu kalau di undian ya, tapi ini tidak ada yang dia dapat. Kalau batu itu jatuh, menyentuh sesuatu, ada yang dia dapat. Hanya saja harganya, ya mungkin dia untung, mungkin rugi. Ini ada bentuk dari kimar. Ini juga bentuk dari gharar. Jadi diberi contoh gharar dari bai'ul hafah. Kemudian Nabi dalam hadits Abu Hurairah menyebut kaidah umumnya, wa bai'il gharar. Sebab bai'ul gharar ini kaidah umumnya. Bai'ul hafah itu masuk dari gharar. Munabadah, mulamasah itu masuk dari bentuk apa? Bentuk gharar. Baik. Kemudian bentuk yang kedua dari bai'ul hafah,
Dia melempar batu untuk menjual tanah. Jadi dia katakan, tanah, ya saya jual tanah ini kepada kamu, sejauh lemparan kamu melempar batu. Ya, jadi misalnya dikatakan lempar batu ini. Ya. Sejauh lemparan batumu, tanah itu dengan harga 100 juta. Jelas ya, misalnya orang punya tanah sekian hektar, terus dia kasih batu. Lempar saja batu ini. Di mana jatuh batu ini, maka sampai situ harganya 100 juta. Ya, ini juga gharar ya, sebab seorang melempar, ya mungkin lemparannya jauh, mungkin apa? Mungkin lemah. Ya. Dan mungkin ketika melempar banyak angin misalnya, ya. Jadi mungkin dia beruntung, mungkin apa? Dia merugi. Ya. Baik. Ini dilarang. Kemudian larangan berikutnya tentang bertransaksi di atas transaksi saudaranya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa an bai'ir rajuli ala bai'i akhihi." Demikian pula tidak boleh menjual, seorang lelaki menjual suatu barang di atas jualan saudaranya. Ya. Si A misalnya menawar barang di toko. Ya. Barangnya 10.000. Ya. Ditawar oleh si A, ini berapa harga barang? Penjual bilang 10.000. Si A bilang, oh 9.000 saja. Penjual bilang tidak boleh kurang. Ya. Penjual yang di sampingnya melihat ada yang menawar begitu, langsung dia datangi. Nah, kamu ke sini saja, ke tokoku. Nanti saya beri dengan harga 9.000. Ini tidak diperbolehkan ya. Sebab dia menjual di atas jualan saudaranya, dan itu bentuk dari kezaliman. Iya. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Demikian pula sebaliknya. Iya. Kalau si pembeli ya, ingin membeli barang dari toko, dia berkata, berapa harga barang ini? 10.000. Ya. Baik. Si pembeli berkata, enggak, ini saya mau beli 9.000 saja. Si penjual berkata, oke, enggak apa-apa, harganya 9.000. Ya, begitu dia mau bayar, datang orang lain. Nah, sudah. Ya, jual saja sama saya 10.000. Saya mau beli 10.000. Jelas ya? Ini juga tidak boleh. Sebab ini dia membeli di atas belian saudaranya. Dan ingat ya, kata bai bisa bermakna dua. Bisa bermakna membeli dan bisa bermakna apa? Menjual. Dan dua-duanya tidak diperbolehkan. Ya, dan ini berdasarkan hadits wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan sekali-sekali kalian menjual di atas jualan sebagian yang lainnya. Ini dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah, ya, dan ini tentang seorang hadir, orang kota menjual untuk bad, orang desa. Kata beliau, wa an bai'i hadirin li bad, wa huwa ay yakuna lahu simsaran. Dan Nabi melarang orang kota menjualkan orang desa untuk orang desa. Hadir menjual untuk bad. Ya, yaitu dia menjadi perantara, menjadi calonnya. Baik. Ini larangan B hadir libad telah syah ya di dalam sejumlah hadits. Iya. Di antaranya hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari, dan juga ada di dalam riwayat Muslim beberapa sahabat dari Jabir, dari Anas. Ya. Di mana dikatakan di dalam riwayat wala yabi hadirun libad. Dan jangan sekali-sekali seorang yang hadir menjualkan untuk orang yang bad. Hadir artinya orang kota. Dia berada di tempat itu, hadir. Bad, dia berada orang yang di luar kota. Orang di desa. Ya. Walaupun dia di kota juga di tempat lain. Di kota juga di tempat lain, di kota lain. Ya, tapi kalau dia dari luar kota itu namanya bad. Jelas ya? Walaupun dia tinggalnya di kota lain. Nah. Baik. Jadi ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa larangan ini diarahkan tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang desa. Pelarangan ini apabila terpenuhi padanya 5 syarat. Ya.
Syarat yang pertama, ya, bahwa orang desa ini, al-bat ini, memang dia datang untuk menjual barangnya. Dia datang untuk apa? Menjual barang tersebut. Adapun kalau orang desanya datang ke kota bukan untuk menjual barang, dia bawa barang di situ untuk dia titip, ya, atau untuk disimpankan, itu tidak ada masalah. Ya. Baik. Kemudian ketentuan yang kedua dari larangan adalah si pemilik barang, orang desa ini bad, dia ingin menjual dengan harga hari itu. Ingin menjual dengan apa? Harga hari tersebut. Iya. Kalau dia ingin menjual dengan harga hari tersebut, nah ini tidak boleh ada yang menjadi perantara. Biarkan dia menjual sendiri. Biarkan dia menjual sendiri. Tapi kalau misalnya dia ingin jual dengan harga lebih tinggi, ya, dia katakan ini barang sekarang dia sudah tahu harga. Harganya 100.000. Oh, saya ingin jual lebih tinggi. Simpan saja dulu barangku di tempatmu. Nanti kalau tinggi harganya jual. Nah, ini tidak ada masalah ya kalau seperti ini. Baik. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, disyaratkan orang desa ini, orang bat ini tidak mengetahui harga. Tidak mengetahui apa? Harga. Iya. Adapun kalau dia tahu harga, maka ini lain lagi pembahasannya. Hanya saja ada syarat-syarat yang lainnya yang harus terpenuhi. Yang harus diperhatikan. Ya, kalau dia tahu harga, itu tidak masuk ya di dalam hal ini. Kalau dia tahu harga. Sebab kenapa orang desa tidak boleh menjual kepada orang yang di kota. Orang yang di kota tidak boleh menjualkan untuknya. Atau orang yang di kota tidak boleh menjualkan untuk orang yang di desa. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang desa ini tidak tahu harga. Ya. Orang kota bilang, sini saya jualkan berasmu. Ya, orang desa harganya biasanya 2.000 per liter. Ya. Dikasih sama orang kota, iya sudah tidak apa-apa, saya kasih 5.000. Dia sudah gembira orang desanya. Tapi ternyata di kota dijual 10.000 per liter ya. Jelas ya? Kalau orang desanya sendiri tahu, wah dia pasti menyesal. Oh, kenapa saya tidak jual sendiri? Nah, karena itu disyaratkan dia jahil, tidak tahu tentang harga. Kemudian syarat yang keempat, iya, disyaratkan bahwa si hadir ini, si orang kota ini, dia mencari orang desanya. Dia mencari orang desa tersebut. Iya. Dia sengaja cari orang desa. Oh, bahas ini saya jualkan. Saya dagangkan untukmu. Tapi kalau misalnya orang desa yang datang ke kota mencari orang yang bisa menjadi wakilnya, menjualkannya dia cari, ternyata dia ketemu. Oh, rupanya kamu, ya, nanti saya kirim barang saya, kamu yang jualkan. Jelas ya? Maka ini boleh saja, tapi dengan memperhatikan syarat yang sudah berlalu ya. Dia harus tahu harga dan seterusnya. Baik. Jelas ya? Kemudian yang kelima, disyaratkan yang kelima. Ya. Larangan hadir menjual untuk bat, ini dilarang kena dengan syarat yang kelima apabila barang tersebut adalah barang yang diperlukan secara umum. Hajat manusia kepadanya sangat besar. Ya. Ya kalau misalnya barangnya semua orang perlu, seperti beras dan semisal dengan itu tidak boleh ya. Ya biarkan si penduduk desa dia jual sendiri ke kota. Sebab semua orang perlu kepada beras. Tapi kalau barangnya, ya barang yang jarang diperlukan, dia misalnya penduduk desa bikin perabot rumah tangga dari tanah liat, ya dia kirim ke kota, dia tahu harga, ya. Kemudian dia ingin dijualkan dengan harga yang lebih bagus. Ini tidak ada masalah yang seperti itu. Sebab memang barang tanah liat, nah semua orang perlu pada tanah liat. Jelas ya? Tapi kalau barangnya berupa, beras, semua orang perlu misalnya, maka ini tidak boleh. Karena itu dari alasannya di sebagian riwayat, Nabi berkata, Da'in nasa, ya, yarzuqu ba'duhum ba'da. Biarkan manusia, sebagian mereka mendapat rezeki dari sebagian yang lain. Ya. Baik. Jadi dari ilah-ilah di larangan ini nampak bahwa seorang kota tidak boleh menjualkan untuk orang desa. Tidak boleh menjadi perantara menjual untuk orang desa. Apabila terpenuhi 5 syarat ini. Apabila 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka boleh dia menjualkan. Boleh dia apa? Dia menjualkan. Dipahami sampai sini ya?
Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang An-Najash. Ya, ini ada salah cetak ya di di buku. Tertulis An-Najm. An-Najash ya, pakai shin y setelahnya, s y setelahnya. An-Najash. Apa itu Najash? Ya. Kita lihat di definisi Ibnu Qudamah. Kata beliau, wa anin najashi. Dan juga dilarang dari najash. Najash itu apa? Kata Ibnu Qudamah, wa huwa yazidati sil'ati man la yuridu syira'aha. Najash itu adalah orang yang tidak ingin membeli, dia menambah harga pada barang. Ya, itu najash ya. Karena memang dia sengaja ingin memberi bahaya. Kadang ingin dia beri bahaya kepada si penjual, dan kadang ingin dia beri bahaya kepada siapa? Si pembeli. Baik. Nah, ini banyaknya terjadi di mana? Di pelelangan ya. Sering terjadi di pelelangan. Jadi misalnya seorang penjual dia sudah bersepakat, punya kawan-kawan. Dia sudah sepakat. Nanti kita mainkan harga, begitu. Maka ada motor mau dijual misalnya, sudah dibuka. Harganya 8 juta. Ya. Maka mulai dipancing oleh kawannya satu. Saya berani 8,5. Ya. Ada penjual biasa. Oh, dilihat motornya bagus. Oh, ada yang berani tawar 8,5. Sudah, kata si pembeli, saya berani harga 9 juta. Ya. Berani harga berapa? 9 juta. Ya, kawannya si penjual berdiri lagi berkata, saya berani 10 juta. Dia tidak ingin beli, cuma untuk dia apa? Dinaikkan harga. Nah, si pembeli akhirnya lihat barang, oh rupanya ini barang bagus. Masa orang itu berani 10 juta? Ya. Akhirnya dia naikkan lagi harganya. Sudah saya berani 10 juta 100 misalnya. Nah, sudah harga seperti ini sudah diukur oleh si penjual sudah bagus, sudah langsung dilepas harganya. Baik. Ini najas ya. Dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Terdapat di dalamnya bentuk dari penipuan. Nah, adapun kalau bentuk jual belinya bentuknya namanya muzayadah, saling menambah itu lain lagi masalahnya. Kalau saling menambah. Misalnya dia berkata ini barang saya mau jual. Silakan siapa ingin membeli harga yang paling tinggi. Oh ini berkata 5 juta, sana 6 juta, 7 juta. Tapi semuanya pembeli ingin membeli. Jelas ya? Semuanya ingin beli. Ini tidak ada masalah. Diambil dengan harga yang paling tinggi. Tapi An-Najash ini, dia sengaja menaikkan harga dengan maksud untuk apa? Untuk membahayakan. Dan dia sendiri tidak ingin membelinya. Dia sendiri tidak ingin membelinya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik, selesai sudah pembahasan tentang An-Najash. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang larangan 2 akad jual beli dalam satu transaksi. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa an bai'ataini fi bai'ah. Dan tidak boleh 2 akad jual beli dalam satu transaksi. Bagaimana bentuknya? Ya. Wa huwa yaqul bi'tuka hadha bi 10 sihah wa 20 mukassarah. Saya jual atau 20 mukassarah. Dia katakan saya jual barang ini kepada engkau ya dengan harga 10 mata uang misalnya, anggaplah mata uang dinar ya, 10 mata uang dinar yang masih bagus. Dan kalau mata uangnya tidak bagus, maka dengan harga 20. Iya. Jelas ya? Nah, kalau sekarang ini, iya. Misalnya dia berkata, ya siapa yang membeli barang ini secara cash harganya 10 juta, kalau secara cicil, beransur, maka harganya 15 juta. Baik. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, au yaqul bi'tuka hadha alan tabi'ani hadha au tashtari hadha minni hadha. Bentuk yang kedua dia berkata, saya jual ya, barang ini tapi dengan syarat barang kamu jual kepadaku. Ya. Atau seorang penjual berkata, tidak ada masalah. Ya, saya jual barang ini kepada kamu, tapi dengan syarat kamu beli juga barang ini. 2, dia sebut.
barang dia beli. Nah, ini juga dari bentuk dua transaksi dalam satu jual beli. Dan ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini sebagai hal yang dilarang. Baik. Berkaitan dengan hadits ini, larangan ya. Bai'ataini fi bai'ah, ini secara umum haditsnya adalah hadits yang kuat. Adalah hadits yang apa? Hadits yang sahih. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Malik, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad jual beli dalam satu transaksi. Iya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan hadits ini. Ibnu Qudamah rahimahullah menafsirkannya di sini dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama itu benar ya. Kalau berpisah dari majelis dan belum ditentukan harga. Berpisah dari majelis dan apa? Belum ditentukan harga. Misalnya dia berkata ini motor saya jual kalau secara kontan harganya 10 juta. Ya, kalau secara beransur harganya 15 juta. Kemudian mereka berpisah dari majelis dan harga belum ditentukan. Nah, ini betul haram. Masuk ke dalam apa? Menjual dua akad dalam satu transaksi. Sebab itu dua akad namanya. Kontan satu dan cicil apa? Satu. Tapi kalau misalnya dia kasih dua pilihan harga. Kalau cash 10 juta, kalau beransur 15 juta. Setelah itu si pembeli berkata, sudah saya mau beli cash saja. Ya, dia bayar 10 juta. Maka yang seperti ini tidak masuk di dalam larangan. Kenapa? Sebab dia transaksinya pada satu akad saja. Hasilnya kan transaksi pada satu akad atau dua di sini? Satu. Dia ketika beli, dia beli dengan harga 10 juta. Itu satu akad. Ya. Satu akad. Jadi tidak masuk di sini. Nah, ini termasuk hal yang keliru. Banyak orang memahami tentang jual beli secara kredit. Ya. Di masa ini. Jadi seakan-akan dia pahami jual beli. Ya, secara kredit. Kalau kontan harganya sekian. Kalau beransur harganya sekian. Itu seakan-akan beberapa transaksi dalam jual beli. Atau beberapa akad dalam jual beli. Nah, itu tidak benar ya. Adanya beberapa harga itu pilihan harga namanya. Pilihan harga. Ya. Misalnya kalau cicil selama 1 tahun 15 juta. Cicil selama 2 tahun 17 juta. Cicil selama 3 tahun 20 juta. Ini pilihan harga. Tapi begitu dia akad, tidak mungkin dia pilih tiga-tiganya. Oh saya akad, saya ingin pilih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan tidak mungkin. Dia harus milih salah satunya. Nah, ketika dia milih salah satunya, maka di sini hilang sudah hal yang dilarang. Sebab dia akad transaksi satu saja akadnya. Karena itu tidak masuk bai'ut taqsid di sini. Jelas ya? Bai'ut taqsid. Apa yang diistilahkan dengan bai'ut taqsid, yaitu dia menjual kalau cash harganya sekian, kalau cicil harganya sekian. Nah, itu bai'ut taqsid namanya. Dan benarnya bahwa ini diperbolehkan. Ya, menurut pendapat jumhurul ulama. Ya. Dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan tentang bolehnya. Jelas ya? Baik. Bentuk yang kedua yang disebut oleh Ibnu Qudamah, ini jelas masuk di dalam apa? Di dalam larangan. Ya. Sebab di sini dia berkata apa? Dia berkata, bi'tuka hadza ala an tabi'ani hadza. Saya jual hal terini, ya, saya jual barang ini dengan syarat kamu jual barang tersebut kepadaku. Ya. Baik si A misalnya, dia punya motor, ingin dia jual. Dan si B, dia punya mobil. Ya. Maka si A berkata, ya, tidak apa-apa motorku ini saya jual kepada kamu, tapi dengan syarat mobilmu kamu jual sama saya. Ya. Baik, ini yang dijelaskan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala
bahwa dia masuk di dalam bai'ataini di sini. Ya, dan ini bikin dua akad dalam satu transaksi. Dan hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, sama dengan nikah asyigar yang akan datang di pembahasan nikah nanti. Ya, di mana dua orang ya, sama-sama punya anak gadis atau sama-sama punya mahram perempuan. Dia katakan, saya nikahkan kamu dengan putriku, tapi dengan syarat kamu nikahkan saya dengan putrimu. Ya. Dan tidak ada mahar antara keduanya. Baik. Akan kita bahas nanti di pembahasan kitab nikah bahwa kalau ada mahar pun tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Dan ini semuanya masuk dalam bentuk yang dilarang. Mana-mana ini jelas larangannya di bentuk yang kedua. Ya, kemudian berkaitan dengan larangan bai'ataini fi bai'ah. Ini kalau menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya, bahwa ini hadits paling jelasnya diarahkan kepada bai'ul ina. Paling jelasnya diarahkan kepada apa? Bai'ul ina. Yaitu jual beli secara ina. Ya, misalnya si A datang kepada si B. Ya. Si B ini dia punya motor ingin dia jual 10 juta. Baik. Maka si B berkata, si B punya motor ingin dia jual secara cicil dengan harga berapa? 10 juta. Maka si A datang kepada si B, saya beli motor itu. Ya. Syaratnya dicicil ya. Maka dia bayar setiap bulan 1 juta. Si A pun bawa motor itu ke rumahnya. Sudah dibeli. Ya. Dan si B tahu bahwa si A beli motor ini bukan untuk dia pakai. Dia ingin jual lagi. Karena memang si A perlu apa? Perlu modal. Ya. Maka si B datang kembali kepada si A. Sudah, motor itu saya beli cash dari kamu. Harganya 9 juta. Harganya lebih apa? Lebih sedikit. Ya. Atau dikatakan ini sudah saya beli dengan harga berapa? 8 juta. Misalnya. Dia bayar 8 juta. Dan si A, dia terima 8 juta itu di motor, dibawa kembali oleh si B ke rumahnya. Dan si A masih ada kewajiban setiap bulan membayar berapa? 1 juta melunasi cicilan. Ya. Ini yang disebut apa? Bai'ul ina. Dan ini jelas keharamannya. Ya. Baik. Demikian pula kebalikan dari bai'ul ina diharamkan. Seperti misalnya dia beri pinjaman kepada si seseorang. Ya. Ini 10 juta ya. Kemudian dia jual lagi barang tersebut kepada orang itu dengan harga yang lebih tinggi. Ini kebalikannya. Ya. Ini kebalikannya. Dan ini dua-duanya adalah hal yang diharamkan. Baik. Jadi secara umum bahwa bai'ataini fi bai'ah, dua akad transaksi dua akad jual beli dalam satu transaksi, ini lebih cocoknya di bai'ul inah. Ya, demikian pula di dalam masalah ijar al-muntahi bit tamlik, dalam sebagian bentuknya. Dia punya dua akad di situ. Ya. Ini mobil biasanya kalau akad ini di alat-alat berat biasanya. Ya, saya sewakan alat pembangkit listrik ini ya, kepada kamu selama 10 tahun. Ya. Setiap tahunnya sewanya, anggaplah misalnya 500 juta setiap tahunnya sewanya. Tapi kalau sudah 10 tahun, maka alat ini menjadi milik kamu. Nah, ini dua akad ya, akad sewa dan akad apa? Akad kepemilikan. Dia menggabungkan dua hal. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Maka bentuk yang seperti ini, ya, kalau dia masuk dalam dua akad pada satu transaksi, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, jelas ya, ini sebagian bentuknya yang disebut oleh penulis di sini. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa ya di dalam masalah bai'ul ina ada yang mirip dengannya ya, ada yang disebut dengan nama bai'ut tawarruk. Ya, pembahasan tawarruk. Dan tawarruk itu beda. Kalau bai'ul ina dua pihak saja, A dan B. Kalau tawarruk ada pihak ketiga, ada C.
Ya, si A datang kepada si B. Ya, saya ingin beli mobil. Baik, berapa harga mobilnya? Saya ingin beli mobil dengan cara cicil. Berapa harga mobilnya? 150 juta. Sudah dia ambil mobil itu, kemudian dia cicil. Setelah si A mengambil mobil dari si B, ya, si A menjual kembali mobil itu kepada si C. Karena memang dia beli mobil bukan untuk dia pakai, untuk dia jual lagi. Jelas ya? Supaya dapat modal. Nah, ini termasuk cara banyak orang untuk mendapatkan modal. Ya, sebab kalau dia misalnya modalnya hanya 10 juta atau hanya 20 juta, ya, dia punya modal, ya. Kemudian dia perlu di dalam suatu perdagangan dia perlu 100 juta misalnya, 20 juta tidak cukup. Maka di antara caranya dia pergi beli mobil dengan cara cicil. Kalau dia miliki mobilnya dia jual dengan harga cash. Misalnya dia cicil mobil 120 juta. Setelah itu dia cash dengan 100 juta dia jual kepada orang. Dia ambil 100 juta dia pakai modal. Sisa cicilan mobilnya dia apa? Dia lunasi setiap bulannya. Nah, ini tawarruk. Tapi bedanya dengan ina. Kalau ina tadi dua pihak ya, A dan B. Kalau tawarruk dia jual ke pihak berapa? Pihak ketiga. Nah, itu perbedaannya. Dan tawarruk ini silam pendapat para ulama kita apakah boleh atau tidak. Ya. Syekh Ibn Utsaimin yang paling masyhur membolehkannya Syekh bin Baz. Ya, beliau masyhur membolehkan hal ini karena beliau anggap ini adalah solusi yang paling bagus bagi siapa yang ingin mendapatkan modal dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kalau Syekh Ibn Utsaimin beliau bolehkan juga, tapi agak ketat beliau memberi syarat. Ya, kalau tidak ada cara mendapat modal lain kecuali itu dan dia perlu untuk hal tersebut, beliau tidak mempermasalahkannya, beliau memperbolehkannya. Baik. Jadi ini secara umum ya tentang masalah B at-tawarruk. Nah. Iya. Kemudian berikutnya Ibnu Qudamah menjelaskan di sini tentang hadits orang-orang yang membawa barang dagangan, menyambut orang-orang yang membawa barang dagangan. Kata beliau waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talaqqau as-sila hatta yuhbata biha fis-suq, hatta yuhbata biha al-aswaq." Jangan kalian menyambut barang-barang dagangan itu sampai barang itu turun di pasar. Sampai barang dagangan tersebut turun di pasar. Karena ini sudah berlalu ya. Salah satu alasan kenapa hadir tidak boleh menjualkan kepada bad, salah satu alasannya ini. Ya. Karena kalau dia jual kepada satu orang saja, dia sambut ini, dia monopoli pasar. Nah, maka dari hikmah syariat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini, melarang hal tersebut. Ya, dan di sebagian riwayat diterangkan, ya, Nabi sebutkan biarkan sebagian manusia saling mendapat rezekinya masing-masing. Jadi kalau si pedagang langsung dia jual langsung di pasar, maka akan disambut oleh pedagang-pedagang di situ, menawar dan seterusnya, dan setiap orang dapat rezekinya masing-masing. Baik. Kemudian yang terakhir, waqala, dan Nabi bersabda, "Man ishtara ta'aman fala yabi'ahu hatta yastawfiyahu." Hadits tentang makanan yang dijual sebelum diterima secara sempurna. Siapa yang membeli makanan tidak boleh dia jual sampai dia terima secara sempurna. Ya, kalau dia misalnya menjual atau membeli barang, ingin dia jual, dia terima dulu barang itu. Dia miliki secara sempurna, baru dia jual. Baik, dan ini sudah berlalu ya tentang syarat di dalam jual beli. Harusnya seorang itu menjual hal yang dia miliki. Perkara yang dia miliki. Nah. Baik. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya.